Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اما بعد. معشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات اعزني وأعزكم الله ورحمني ورحمكم الله. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari kini, sejenak mari kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr ayat pertama sampai ayat yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang artinya demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, berulang kali kita sampaikan di dalam berbagai kajian, terutama yang berkaitan dengan tadabbur kita terhadap ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim,
itu setidak-tidaknya menunjukkan dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan bahawa makhluk yang Allah pakai untuk sumpah itu adalah makhluk yang sangat penting di mata Allah. Kemudian yang kedua, ketika Allah bersumpah, maka pesan-pesan yang Allah sampaikan setelah sumpah itu adalah pesan-pesan yang amat penting untuk kita perhatikan dan renungkan bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu bentuk sumpah Allah dalam Al-Quran yaitu Allah bersumpah dengan waktu. Kalau awak baca saja misalnya Bapak Ibu, surah-surah yang ada di dalam juz amma atau juz yang ke-30, di situ kita dapati Allah bersumpah dengan bentuk waktu yang beragam. Kadangkala Allah bersumpah dengan waktu fajar. Dalam surah apa bu? Surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr. Ada kalanya Allah bersumpah dengan waktu malam. Wal laili idza yaghsha. Terkadang Allah bersumpah dengan waktu duha. Wadduha wal-laili idza saja. Dan dalam ayat dalam surah yang lain Allah bersumpah dengan waktu secara umum. Tidak Allah sebutkan spesifiknya, tapi Allah sebutkan secara umum, yaitu dalam firman-Nya dalam surah yang kita kaji dan tadaburi malam kini yang berbunyi wal asr, demi masa. Nah, terlepas dari berbagai bentuk penafsiran dari kalimat al-asr kok, ada ulama yang menafsirkan, menterjemahkan kalimat al-asr kok Bapak Ibu dengan waktu asar. Tetapi penafsiran dan terjemahan yang lebih umum, yang lebih banyak dipakai oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir beliau, bahawa makna dari kalimat al-asr yang Allah pakai untuk bersumpah di surat Qaf, maknanya adalah waktu, demi masa atau demi waktu. Nah, balik awak ke konsep di awal tadi Bapak Ibu, bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka setidak-tidaknya menunjukkan dua hal. Yang pertama tadi, bahawa Allah bersumpah itu menunjukkan apa yang Allah pakai dengan bersumpah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Waktu adalah inti kehidupan awak. Sebagian ulama Bapak Ibu berusaha memaknai, berusaha memahami, merenungkan apa rahasianya kok Allah bersumpah dengan waktu dengan menggunakan kalimat al-asr dalam surah. Padahal dalam bahasa Arab kalimat waktu itu banyak ragamnya. Tetapi kenapa Allah pakai dengan kalimat al-asr? Maka adalah ulama yang berusaha merenungkan dari sisi bahasanya. Apa yang beliau sampaikan? Salah satunya adalah beliau menyampaikan kalau orang Arab itu Bapak Ibu mengistilahkan jus buah itu dengan asir. Apa namanya Bu?
Asir. Ain, sad, ya, ra. Asir. Kalau jus jeruk tu namanya asir burtuqal. Kalau ayat tabu tu namanya asir qasab namanya. Itu paling yang terkenal kalau di Mesir. Dan seterusnya. Ambil contoh Bapak Ibu, bahawa orang membuat jus jeruk. Kalau kita pergi ke pasar atau ke tempat orang menjual jus, kita pesan jus jeruk. Bu-ibu, apakah langsung di blendernya jus tu? Tidak, dipanggannya dulu. Nyo ambil limau tadi, nyo balah dua. Kemudian nyo letakkan di alat pemeras, nyo tekan. Di alat itulah langsung ada alat penyaringnya. Jadi yang ditampuang oleh tampek penampuangan itu batu-batu air saripati dari buah limau tadi. Nah itulah nanti yang kita sebut dengan jus jeruk. Ada yang pesannya original, tak pakai campur apa-apa. Ada yang ditambah jo es gula segala macam. Nah, kita cari prosesnya Bapak Ibu. Yang namanya jus jeruk tadi, kan airnya tadi Bu. Inti dari buah jeruk tadi. Nah, orang Arab tu mengistilahkannya dengan asir. Inti dari buah yang setelahnya diperas. Atau inti dari buah itu sendiri, itu namanya asir. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dengan menggunakan kalimat asr? Salah satu filosofi dan maknanya adalah bahawa waktu itu adalah salah satu nikmat paling penting yang Allah berikan kepada manusia. Masih ada lagi awak kesempatan Bapak Ibu. Masih diberikan waktu kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang tak diagiahkan waktu lain. Makanya Allah lanjutkan Bapak Ibu firman-Nya dengan ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Kalau kita pakai misalnya ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu dalam kajian tafsir Bapak Ibu maknanya hubungan ilmu yang mencuba memahami hubungan satu ayat dengan ayat berikutnya atau satu surat dengan surat berikutnya. Hebatnya Al-Quran, tidak ada satu ayat dengan ayat berikutnya yang tidak memiliki hubungan makna. Luar biasanya Al-Quran, satu surat dengan surat berikutnya satu surat dengan surat berikutnya memiliki hubungan makna yang bisa dipahami oleh orang-orang yang betul-betul memahaminya. Kalau awak pakai ilmu munasabah Bapak Ibu, bisa kita tadaburi maknanya adalah sesungguhnya manusia yang betul-betul merugi itu diantaranya adalah manusia yang tidak pandai memanfaatkan waktu yang Allah berikan sebaik-baiknya. Hubungan ayat pertama dengan ayat kedua, kalau boleh kita tadaburi maknanya, sesungguhnya manusia yang betul-betul merugi itu di antara cirinya adalah iaitu ketika dia tidak bisa, tidak mau memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baik. Dalam perkara apapun, dalam perkara dunia, orang yang sukses, orang yang berhasil itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang betul-betul bisa memanfaatkan waktunya dengan kerajo karing. Nah,
Kalau kita baca misalnya kisah hidup almarhum mantan Presiden awak B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, seorang ilmuwan yang luar biasa, ahli pesawat terbang. Di dalam biografi atau dalam kisah beliau sendiri, beliau sampaikan beliau itu saking memanfaatkan waktu untuk ilmu beliau, Bapak Ibu, untuk penelitian segala macam, beliau itu hanya lalok sehari itu 2 atau 3 jam saja. Di awak ni lalok 2 sampai 3 jam saja. Makanya teori yang mengatakan, Bapak Ibu, lalok yang sehat itu mesti 8 jam sehari adalah teori yang tidak berdasar sama sekali. Karena lalok itu sehatnya badan awak dan istirahat kita bukan tergantung bara banyak laloknya, tidak, tapi bara kualitas lalok kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dipraktekkan 8 jam sehari tarawih, ada orang yang umurnya 60 tahun, Bapak Ibu. Contoh 60 tahun. Kalau dirato-ratokan selama hidupnya lalok rato-rato sehari 8 jam, berarti umurnya yang 60 tahun tu saparampeknya habiskan untuk lalok. Tolong Ibu, mohon maaf, bukan seperampeknya, sepertiganya. Cuba hitung-hitung kita, Bapak Ibu, kalau ada orang berumur 60 tahun lalok rata-rata 8 jam sehari, nyo habiskan umur sepertiga untuk lalok, berarti selama hidupnya berapa tahunnya lalok? 60 bagi 3 seberapa? 20 tahun untuk lalok saya. Tiba Ustaz dapat rumusnya. Gampang saja. Sehari semalam itu kan 24 jam. Lalok kita 8 jam. 8 jam tu bara dari 24. Kan sepertiga. Berarti kalau ada orang umur 60 tahun 8 jam lalok sehari, berarti 20 tahun yang habiskan untuk lalok sen. Berarti tidak salah kalau awak ko digelari apa juamak palalok. Dalam urusan dunia kita cari ya, orang yang sukses, orang yang berhasil itu adalah orang yang betul-betul mampunya mengelola waktunya, termasuk menyedikitkan waktu istirahatnya demi tercapainya cita-cita dunianya, apalagi dalam urusan akhirat. Lalu di mana tak ruginya orang tak manfaatkan waktu ke, Bapak Ibu? Kita balik-balik Al-Quran, terujuk Al-Quran. Salah satu bentuk penyesalan dari orang yang telah meninggal dunia, yang mananya ingin dikembalikan ke dunia atau minimal ditunda ajalnya oleh Allah, iaitu ketikanya tidak mampu memanfaatkan waktu untuk beramal soleh. Salah satu contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Allah bercerita tentang ibadah yang sangat luar biasa fadilahnya, yaitu ibadah infak. Menyisihkan sebagian rezeki berinfak di jalan Allah. Di penghujung surat Al-Munafiqun itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, dan infakkanlah sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu.
Sebahagian budak sadonya dah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Artinya jangan berinfak menunggu mati dulu. Nak, kalau mati ya mak nanti harta amak nan itu agian kamu saji infakkan untuk MDA, infakkan untuk pondok pesantren, infakkan untuk anak yatim. Kenapa? Indah ada jaminan anak kita akan menuruti apa yang kita wasiatkan setelah itu. Bisa jadi Bapak Ibu alun takubua jenazah kita lainnya lah batangka baralah warisan tu ambo kepada ratu amak. Jadi selagi Allah masih lagi kuasa awak kita yang punya harta, kita sendiri yang berinisiatif. Harta ambo sekian persen tu anu, sekian persen tu situ, sekian persen tu situ. Baik jumlahnya gadang maupun ketek tak masalah. Manfaatkan waktu untuk berinfak Bapak Ibu. Sebelum apa? Sebelum datang kematian. Yang di saat datang kematian itu, orang yang menunda-nunda infak itu, yang selama kau malih berinfak, padahal Allah berikan kemampuan berinfak, akhirnya fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yang meratap berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tundalah ajalku walaupun sebentar. Mintanya Bapak Ibu ditunda ajal ila ajalin qarib, sejenak saja ya Allah. Kalau tak bisa lamu sabanta sejadi kamanganyo fa as-sadaqah, supaya aku bisa bersedekah. Supaya aku bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan supaya aku bisa menjadi orang saleh. Ada dua penyesalan Bapak Ibu. Penyesalan pertama malih bersedekah padahal harta lain. Yang kedua malih beramal soleh. Nyo minta kepada Allah supaya nyo ditunda ajalnya walaupun sebentar. Supaya apa? Supaya nyo bisa bersedekah, berinfak, dan supaya bisa beramal soleh walaupun sejenak. Dia ada sebuah postingan yang cukup menggugah hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menggugah awak. Bunyi postingan tu, boleh mencarinya di Instagram. Bunyi kalimatnya lebih kurang adalah, bersegeralah engkau melaksanakan salat bersujud di hadapan Allah, karena sesungguhnya sujudmu walaupun sebentar adalah salah satu yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang sekarang berada di kuburnya. Orang-orang di kubur itu Bapak Ibu memintanya, memohonnya kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Supaya apa? Supaya bisa memperbanyak sujud walaupun waktunya sebentar. Minta dibalikan ke dunia. Kemudian lebih lanjut daripada itu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah. Bila dibaca surat kubuk? Bila dibaca surat kubuk? Tak salah di awak. Kalau dibaca tak salah di awak. Tapi imam dalam solat dianjurkan membacanya di saat solat subuh di hari Jumaat, di rakaat yang ada orang menyangka solat subuh di hari Jumaat itu 3 rakaatnya. Padahal solatnya tetap 2 rakaat.
Yang surah As-Sajdah itu dibaca di rakaat pertama, tapi dia ada ayat sajadah sujud imam dulu, kemudian tagak balik di rakaat pertama itu. Dalam salah satu ayat sebelum imam itu sujud, digambarkan oleh Allah penyesalan orang di akhirat nanti. Permintaannya sama, permintaannya supaya dibalikkan ke dunia. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah mengerikannya kalau seandainya engkau bisa melihat. Kalau dicaliakkan oleh Allah bapa ibu kepada awak, bisa awak mencaliak. Mencaliak siapa? Mujrim. Walau tara idzil mujrimuna, bisa mencaliak keadaan orang yang mujrim. Mujrim ko kalau diterjemahkan kini maksudnya pelaku kriminal. Kalau dalam penafsiran ayat itu maksudnya adalah pelaku-pelaku dosa selama hidup. Ketika winyo hidup banyak berbuat dosa, timbangan amal kebaikannya ringan, timbangan amal keburukannya barik. Alangkah mengerikannya kalau seandainya engkau bisa melihat atau diperlihatkan oleh Allah keadaan orang-orang yang dulu banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Bagi adanya nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tertunduk kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Ibarat tertunduknya kepala seorang yang akan ditetapkan hukumannya oleh hakim. Kau kesalahannya barik ke Bapak Ibu, tak ringan-ringan kesalahan si terdakwa kau. Cameh adalah hukuman yang akan diketok palukan oleh hakim ketua kau. Hukum mati kau, hukum semua hidup kau, atau hukum penjara puluhan tahun. Mana kuat tak taluk mencaliak mata hakim tu, saking takut. Lebih kurang seperti itulah keadaan mereka. Takut ala vonis yang akan dijatuhkan ke mereka, hukuman yang akan didapatkan nanti. Ketika mereka mengetahui, saat itulah nyo meratap Bapak Ibu. Ratapannya disampaikan oleh Allah setelah itu. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, baru sekarang kami melihat ya Allah. Yang inyo caliak Bapak Ibu, yang inyo caliak pemandangan yang sangat mengerikan dari penduduk, dari manusia yang telah masuk ke dalam neraka. Wasami'na, dan kami telah mendengar ya Allah. Yang mereka dengar, mereka dengar rintihan, jeritan, kesakitan dari penduduk neraka yang disiksa di dalam neraka. Selama hidup dulu neraka dia olok-olok. Ada orang Bapak Ibu mau olok-olok neraka, keciknya ambo nak masalah masuk neraka roh jak nah. Sebut di situ jo artis bagai, sebut jo orang-orang kayu bagai, sebut jo model-model nak rancak-rancak bagai, keciknya sombong. Tapi ketika ditangkap polisi menangi-nangi. Baru dinampakkan oleh Allah, diperdengarkan teriakan-teriakan penduduk neraka itu. Barunya merasa takut, menyasar. Kenapa dulu banyak dosa? Kenapa dulu tak banyak amal soleh? Doanya Bapak Ibu, farji'na na'mal salihan ya Allah, balikkan kami ke dunia ya Allah. Kami berjanji untuk bisa beramal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang baru yakin ya Allah. Tapi apakah doa itu akan dikabulkan oleh Allah? Tak ada gunanya ni.
Walaupun sujud 1000 tahun berteriak yang suaranya didengar oleh seluruh makhluk saat itu, doanya sia-sia tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyasar dek gara-gara dulu di dunia tidak memanfaatkan waktu untuk beramal soleh, tapi malah mengisinya dengan perbuatan maksiat dan dosa di hadapan Allah. Makanya tak heran kalau Allah sampaikan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, khususnya yang tidak memanfaatkan waktu untuk beramal soleh, adalah orang-orang yang kelak akan merugi. Tetapi Bapak Ibu, Allah berikan pengecualian. Ada 3 bentuk orang yang tidak akan merugi itu. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nyo beriman dan nyo jago imannya, nyo jago tauhidnya, supaya tidak dikotori oleh perbuatan-perbuatan syirik, tidak dibuat ragu dengan syubhat-syubhat pemikiran yang banyak tersebar kini di tengah-tengah masyarakat. Kalau bercermin kita dengan kisah-kisah sahabat dahulu Bapak Ibu, bagaimana perjuangan mereka mempertahankan tauhid. Bilal bin Rabah, kisahnya sangat populer. Ketika masuk Islam, yang awalnya sembunyikan, akhirnya ketahuan dek tuannya, dek majikan. Ditelanjangilah Bilal tu. Dia buka bajunya, kemudian dibawa ke tengah padang pasir yang sangat angin itu. Bapak Ibu, bagi awak yang punya pengalaman merasakan musim panas di negeri Arab itu luar biasa. Abo pernah merasakan Bapak Ibu musim panas di Mesir itu derajatnya lebih kurang 40 derajat Celcius. Lebih kurang. Kalau diambil tadua Bu, dituangan ke jalan aspal yang ada di negeri Arab itu, berubahlah talua mantah tadi menjadi talua mata unta, talua mata sapi. Saking angin. Sendal awak yang biasanya lurus, sendal karet tu bisa berputar bulik betul. Saking angin. Bila tadi dilaloannya di atas padang pasir yang angin tadi, dilataan batu gadang di atas dadut. Disuruh keluar dari Islam. Tapi ya kecek bilang dengan suara rintihan yang tak bisa lay teranga walaupun pelan, bunyinya ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Menunjukkan perjuangan yang luar biasa mempertahankan tauhid. Ada sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, beliau bernama Ammar, nama ayah beliau Yasir, nama ibu beliau Sumayyah. Siapa Sumayyah dan Yasir ke Bapak Ibu? Sumayyah dan Yasir, terutama Sumayyah ibu beliau, adalah seorang perempuan Mekah yang miskin, yang menjadi pembantu di rumahnya Abu Jahal. Tapi bukan budak, pembantu. Ketika Ammar masuk Islam, nya dakwahkanlah Islam tu kepada ayah ibunya. Akhirnya ayah ibunya masuk Islam pula walaupun sembunyi-sembunyi. Akhirnya ketahuan jualah oleh Ammar, oleh majikannya Abu Jahal. Maka diseretlah 3 orang ku Bapak Ibu.
di kabean ke batang kurma, kemudian dibuka bajunya, dicambuk. Sumayyah lebih parah lagi. Mohon maaf, dalam sejarahnya ceritakan Bapak Ibu, ada orang yang ambil tombak, kemudian tombak itu ditusukkan ke kemaluan, tembus sampai ke belakang, mempertahankan tauhid. Makanya alhamdulillah awak di Indonesia, di Sumatera Barat, khususnya di daerah kita, kau lain tak mau itu bana perjuangan mempertahankan akidah. Lain Allah jadikan negeri kita aman, bebas kita melakukan syariat Islam. Makanya sebelum datang hal-hal yang barik itu, selagi masih aman, kau jago tauhid awak seelok-elok, tidak dikotori oleh perbuatan-perbuatan syirik. Kalaulah ternodai oleh perbuatan syirik, maka sia-sialah amalan yang selama kita lakukan. Iman. Kemudian wa'amilus salihat, tidak akan merugi orang-orang yang mengisi hidupnya dengan amal saleh. Nah, kita sampaikan tadi Bapak Ibu, bagaimana menyesalnya para penduduk kubur, menyesalnya orang di akhirat nanti, pengen ditunda ajalnya, berdoa kepada Allah supaya dibalikkan ke dunia. Tidak lain dan tidak bukan keinginannya hanya satu, supaya bisa beramal saleh. Perhatikan yang wajib-wajib dulu Bapak Ibu. Caliak yang wajib-wajib dari amal awak lah beres atau adu. Terutama ibadah salat. Banyak orang menganggap meninggalkan salat itu perkara yang biasa saja. Nauzubillah. Kalau ditanya, dosa gadang Pak? Oh, dosa gadang tu Ustaz berzina, dosa gadang itu madiang, dosa gadang itu membunuh, dosa gadang itu bunuh diri, dosa gadang itu minum khamar, dosa gadang itu ini dan itu. Kita katakan itu adalah dosa gadang. Tapi seluruh dosa-dosa yang disebutkan tadi, dosa meninggalkan salat lebih besar daripada itu. Dosa meninggalkan salat lebih gadang daripada membunuh orang. Dosa meninggalkan salat lebih gadang dari minum khamar, makan babi. Dosa meninggalkan salat lebih gadang daripada membunuh sekalipun. Dosa meninggalkan salat lebih gadang daripada berzina walaupun dengan ibu sendiri. Dosa meninggalkan salat hanya bisa dikalahkan oleh satu dosa, yaitu dosa syirik kepada Allah. Makanya mari kita jago bana aku Bapak Ibu, jago, kita jago, kemudian jago pula keluarga awak, jangan sampai menjadi orang-orang yang gampang meninggalkan salat. Makanya para ulama Bapak Ibu, kalau boleh kita buka-bukaan saja tentang hukum meninggalkan salat kau. Ada orang meninggalkan salat, kalau nyo meninggalkan salat disebabkan keyakinannya salat itu tak wajib lai, maka sepakat ulama mengatakan nyokor telah kafir. Yang kedua, ada orang meninggalkan salat kerana malih. Nyo tetap yakini salat itu wajib tapi malih saja, kemudian tidak salat. Maka ulama berbeza pendapat. Berbeza pendapatnya, berbeza pendapat menilai orang koyo lai orang Islam juga atau tidak. Nah, mungkin kalimatku agak karih, akan menggores hati sebahagian orang. Tapi nyo ibarat ubek pai. Kalau pai kita ke dokter,
Kita merasakan sakit, dia analisa, ditarangkanlah apa sakit awak. Kemudian dia agih resep. Ternyata resep ubeknya pahit, ubeknya sadonya. Bagi orang yang ingin sehat, nyo akan sabar minum ubek itu walaupun pahit. Nyo akan sabar mengkonsumsinya 2 kali 3 kali sehari. InsyaAllah dengan kesabaran nyo akan sembuh. Tapi kalau ketika nyo mendengar ubek kau pahit, tak sesuai jo selera nyo campakkan ubek tu, maka tak akan ada harapan sembuh setelah itu lagi. Maka mungkin kalimat ku sedikit keras, mungkin sedikit melukai hati sebahagian orang, tapi memang itulah apa adanya yang disampaikan oleh ulama kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, Bapak Ibu, mari kita jadikan diri awak sebagai orang yang menjaga solat kita, keluarga kita pun begitu. Biarlah dulu kalau alun berjamaah, biarlah dulu. Kalau alun bisa berjamaah lah, biarlah. Kalau alun bisa awal waktu, biarlah dulu. Asalkan dalam tahap awal tidak tinggal solat itu. Itu sedulu, paling bawahnya itu sedulu. Kalau lah bisa menjaganya, walaupun solatnya surang-surang, abang suan-suan nanti ajak supaya bisa mendekatkan diri ke masjid untuk melaksanakan ibadah solat berjamaah di masjid. Kemudian yang terakhir, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Maksudnya saling nasihat menasihati supaya bisa bersama-sama melakukan amal soleh tadi. Artinya maksudnya adalah kita mesti mengambil peran dakwah terhadap orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Dakwah bukan hanya tugasnya para ulama, para ustaz di mimbar-mimbar, tidak. Nah, sebagian orang, Bapak Ibu, kalau ditanya siapa yang da'i itu, siapa orang yang berdakwah itu, nyasabuilah ustaz, buya, kiai, ulama. Itu baru sebahagian. Tapi tugas dakwah itu adalah tugas setiap awak orang-orang Islam sesuai dengan kemampuan kita. Maka berdakwahlah kita minimal ke keluarga kita dulu, Bapak Ibu. Berdakwahlah minimal dengan hal-hal yang paling pokok sedulu. Contohnya masalah solat, masalah wuduk, segala macam. Yang penting-penting. Yang ilmunya tidak terlalu dalam pun masih bisa kita berdakwah. Ajak orang. Kemudian selanjutnya, watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Maksudnya, di antara maksudnya adalah menasihati supaya orang yang lah berada dalam kebenaran tadi bisa bersabar dengan ketaatan kepada Allah. Bersabar ketika ditimpa musibah barik, iyo. Tetapi ada sabar yang lebih baik, Bapak Ibu, itu sabar untuk istiqamah dalam ketaatan. Kalau kita diuji oleh Allah, ujian itu sifatnya hanya di waktu tertentu saja. Diuji kita dengan kemiskinan, biasanya miskin kau tak taruh saja. Diuji dengan kematian, hanya sekali-sekali. Diuji dengan sakit di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau ujian ibadah, ujian ketaatan itu ujian yang berkelanjutan sampai kita mati. Makanya perlu kita sabar dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan mentadaburi firman Allah dalam surat Al-Asr, Allah berikan kita hidayah, petunjuk, taufik dan pertolongan sehingga bisa kita terhindar dari menjadi orang-orang yang merugi tadi, yaitu orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktunya untuk beriman, untuk beramal soleh
dan untuk saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berkahi. Jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.